Bu Nur jelaskan, ada 4 button. Nah, button itu mungkin kalau misalkan ada yang masih bertanya, button itu yang mana? Button itu yang orange ini ya, Pak, Bu. Yang orange, button itu tombol. Tombol-tombol tempat siswa atau tempat pengguna mengakses segala hal yang ada di dalam media ini. Nah, di sini ada 4 button atau 4 tombol, ada KD, indikator, materi, evaluasi, dan tentang. Hari ini kita akan belajar membuat button seperti yang di depan. Mungkin kita akan lebih sederhanakan agar waktunya juga cukup. Jadi Bapak dan Ibu semuanya harap untuk menyimak karena button ini sangat penting dan akan sangat digunakan sekali dalam media pembelajaran kita. Tadi udah dijelaskan juga tentang 3 kondisi button, ada up, ada over, dan ada down. Up itu ketika buttonnya nggak diapa-apain atau tidak disentuh atau tidak didekati oleh pointer. Jadi ketika dibiarkan saja seperti itu. Kemudian kondisi yang kedua adalah over. Ketika si panah ini, si pointer ini ada di atas si tombolnya. Nah, kenapa ada beberapa kondisi? Kenapa kondisi up dan over itu berbeda? Agar si pengguna bisa tahu bahwa yang ditunjuknya adalah sebuah tombol atau sebuah button. Beda misalkan kalau saya nih tunjukin ke judul, tidak terjadi perubahan. Atau ke laba-laba, tidak terjadi perubahan. Tapi kalau misalkan saya tunjuk ke sini, ada perubahan. Maka pengguna atau siswa nanti bisa langsung mengenali, oh ternyata ini mungkin bisa diklik. Nah, ketika siswa sudah menyadari hal itu, berarti buttonnya sudah oke, sudah bisa digunakan. Untuk kondisi over yang saya pakai di sini ada laba-laba yang muncul untuk menandai bahwa ini adalah button. Kemudian ketika buttonnya diklik, itu beda lagi kondisinya. Nah, ini saya lagi mengklik button ini, warnanya menjadi lebih gelap dibanding button yang tidak disentuh. Nah, artinya button ini sedang diklik. Ketika saya lepas kliknya, nah muncul halaman baru. Nah, itulah fungsi button. Jadi untuk mengarahkan atau memindahkan dari satu halaman ke halaman lain, itu salah satu fungsi button. Jadi dari menu utama yang tadi, ketika diklik materi, itu akan pindah ke si halaman materi yang ini. Di sini disediakan soal cerita. Nah, kemudian siswa nanti akan mengenali lagi mana nih yang bisa diklik. Nah, mungkin ke animasi. Ketika diarahkan ke animasi, terlihat ada perubahan. Tombolnya seperti bergerak. Nah, ketika seperti bergerak seperti ini, siswa juga akan langsung menyadari bahwa oh ini bisa diklik. Maka dia akan mengklik juga. Nah, ternyata setelah diklik diarahkan ke halaman animasi. Jadi dari menu utama ke materi, dari materi ke animasi yang ini. Jadi untuk mengakses fungsi atau fitur atau halaman yang ada di media kita itu memerlukan button seperti barusan. Nah, setelah selesai animasi, kita sediakan lagi button misalkan untuk mengulangi animasinya. Takut-takut ada siswa yang melihat animasinya terlalu cepat, kita ulangi. Dia akan memutar kembali dari awal. Kalau misalkan tidak disediakan button, mungkin si materi tidak mungkin disediakan di satu halaman. Tidak mungkin juga semua animasi ditaruh dalam satu waktu. Atau mungkin ada siswa yang mau mengulang tanpa ada button, tidak bisa diulangi. Nah, mungkin ini untuk button, simpelnya seperti itu, agar siswa bisa mengakses fungsi atau fitur yang ada di media pembelajaran kita. Untuk button, mungkin udah biasa Bapak dan Ibu pakai sehari-hari, di laptop, itu ada button banyak, ada start menu, ada close, ada save, itu juga button sama. Ada untuk membesarkan, mengecilkan, copy, paste, itu adalah button juga. Karena dia berfungsi atau memiliki fungsi yang dapat Bapak Ibu pergunakan. Simpelnya seperti itu. Atau mungkin di HP ada
button untuk masuk ke aplikasi Google atau ke Google Classroom atau ke Zoom, itu sama juga button, ya, tombol. Jadi nanti di media pembelajaran kita, kita juga harus menyediakan button agar siswa bisa mengakses halaman, materi, fitur, animasi, dan lain-lain yang kita sediakan di media pembelajaran kita. Jadi materi ini sangat penting. Saya harap Bapak dan Ibu bisa mengikuti tutorial atau langkah-langkah yang akan saya jelaskan. Seperti biasa saya akan jelaskan langkah-langkahnya 2 kali. Jika ada Bapak dan Ibu yang terlewat atau ketinggalan, nanti di akhir akan dibagikan kembali recordingnya atau rekamannya, beserta ada modul yang nanti juga akan dibagikan. Jika nanti ada pertanyaan di setiap langkahnya, mungkin bisa ditanyakan, nanti saya akan seleksi yang mana akan saya jawab kalau misalkan memungkinkan untuk dijawab. Baik, kita mulai saja untuk langsung demo ke Adobe Flash-nya. Oke, untuk mengkonfirmasi apakah Bapak Ibu sudah membuka aplikasi Adobe Flash-nya, kemudian sudah memilih Adobe Flash ActionScript 2.0. Kalau yang sudah, silahkan kirim pesan di kolom chat sudah buka untuk mengkonfirmasi bahwa Bapak dan Ibu sudah membuka aplikasi Adobe Flash-nya. Silahkan mengirim pesan di kolom chat sudah buka. Baik, sepertinya sudah dibuka. Karena sudah banyak yang ngechat, sudah buka, sudah buka, sudah buka. Kita akan mulai masuk ke Adobe Flash-nya. Pertama, di sini kita akan membuat button-nya terlebih dahulu. Kita akan buat yang simple aja. Kita akan buat yang simple dulu, namun fungsinya sama persis dengan button secara keseluruhan. Cuman kita akan buat yang simple agar bisa cepat dipahami dan bisa diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak dan Ibu gunakan rectangle tool. Silakan Bapak dan Ibu pilih rectangle tool atau tool yang Bapak Ibu gunakan buat membuat sebuah persegi. Silakan gunakan rectangle tool. Yang ikonnya kotak ini sebelah ini. Silakan pilih rectangle tool. Kemudian silakan buat sebuah persegi panjang, tidak terlalu besar. Mungkin seperti ini cukup. Buat sebuah persegi panjang, tidak usah terlalu besar, kecil saja. Untuk Bapak Ibu dan yang sudah membuat persegi panjang, silakan untuk merename atau menamai layer 1 ini dengan nama navigasi. Setelah membuat persegi panjang dengan menggunakan rectangle tool, silahkan double klik pada layer 1 dan ubah namanya menjadi navigasi.
Baik, kita lanjut. Silakan Bapak dan Ibu gunakan selection tool. Gunakan selection tool. Gunakan selection tool. Kemudian klik kanan pada persegi yang sudah Bapak bebas, tidak usah sama, mau warna merah, biru. Asal ingin diubah warnanya bisa menjadi merah. Silakan gunakan selection tool. Kemudian klik kanan pada persegi panjang. Dan pilih convert to symbol. Jadi pertama kali buat persegi panjang, ubah nama layarnya menjadi navigasi, gunakan selection tool, kemudian klik kanan pada persegi panjangnya dan pilih convert to symbol. Ada di dua paling bawah. Berada di dua paling bawah, silahkan pilih convert to symbol. Jika diklik convert to symbol, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Untuk memastikan apakah Bapak dan Ibu juga sudah muncul si dialog ini nih. Ini kotak dialog yang baru, convert to symbol. Silahkan Bapak dan Ibu mengirim pesan di kolom chat simbol. Oke. Selanjutnya, kita akan memberi nama simbol satu ini menjadi tombol 1. Silakan ubah simbol 1 menjadi tombol 1. Silahkan ubah simbol 1 menjadi tombol 1. Dan pilih type-nya atau tipenya ini yang button, yang kedua. Pilih tipenya button. Yang kedua. Oke, silahkan klik OK jika sudah memberi nama dan memilih button. Ini harus dipastikan bahwa yang dipilih adalah button. Bapak dan Ibu harus memastikan bahwa yang dipilih adalah tipe button. Jika sudah dipastikan, silahkan klik OK. Klik OK. Kemudian bisa di double klik si persegi panjangnya atau klik 2 kali pada persegi panjangnya. Klik 2 kali pada persegi panjangnya. Sehingga tampilan timeline bisa Bapak Ibu perhatikan, tampilan timeline-nya yang asalnya ada angka 1, 2, 3
1, 5, 10, 15, dan selanjutnya sekarang berubah menjadi up, over, down, dan hit. Oke, saya akan ulangi untuk pembuatan simbol yang barusan. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah membuat persegi panjang. Kita klik kanan, kita convert to symbol, kemudian kita beri nama button 1, kemudian pilih tipenya button, kemudian oke. Setelah di oke, kita double klik pada persegi panjangnya, sehingga tampilan timeline-nya, yang ini, timeline yang ini, berubah menjadi up, over, down, dan hit. Nah, untuk mengkonfirmasi bahwa kita berada pada timeline yang sama, silakan kirim pesan up pada kolom chat. Untuk mengkonfirmasi bahwa kita sudah berada pada timeline yang sama, silahkan kirim up di kolom chat. Untuk yang belum bisa muncul tampilan up seperti ini, silahkan bisa di double klik 2 kali perseginya. Baik, ada pertanyaan kalau layarnya nggak kelihatan atau ketutup. Mungkin maksudnya ketutup seperti ini. Bisa tanda silang di bawah matanya dihilangkan, nanti muncul. Oke, sepertinya kita sudah berada dalam timeline yang sama, yaitu up, over, down, dan hit. Nah, di sini kita akan membuat 3 kondisi dari button yang akan kita buat. Jadi tadi sudah dijelaskan ada up, over, dan down. Up ini adalah ketika si tombolnya tidak disentuh atau tidak diberikan suatu kondisi, didiamkan saja. Kita akan berikan sebuah kondisi ketika tombolnya didekati atau disentuh oleh mouse seperti ini. Ceritanya nanti ketika dia disentuh oleh mouse, warnanya akan berubah menjadi lebih terang. Nah, ceritanya ketika tombolnya nanti disentuh oleh mouse atau oleh pointer seperti ini, nanti warnanya dari merah akan berubah menjadi lebih terang atau lebih cerah. Caranya adalah silahkan tekan F6 pada keyboard Bapak dan Ibu sekalian. Tekan F6. Tekan F6 di keyboard paling atas ada F1, F2, F3, F4 sampai F12. Silahkan tekan F6. Di keyboard Bapak dan Ibu sekalian, di paling atas ada pilihan dari F1 sampai F12. Silahkan ditekan F6. Silahkan ditekan F6, maka yang terjadi dengan timeline adalah seperti ini. Si over jadi ada bulatannya. Ya, sambil menunggu, saya mau jawab pertanyaan dulu. Sudah diklik tapi nggak bisa. Untuk yang diklik tapi nggak bisa, pastikan kliknya 2 kali pada persegi panjangnya. Atau misalkan masih belum bisa, silahkan klik kanan, kemudian pilih convert to symbol, beri nama lalu pilih button. Nanti muncul. Pastikan yang dipilih adalah button. Ya, untuk yang ketinggalan nanti ada modul rekaman juga ada dua-duanya. Untuk yang terkendala dengan F6, mungkin ada
pengaturan dari laptop-laptop tertentu yang mengharuskan Bapak dan Ibu menekan Fn terlebih dahulu. Jadi Fn F6. Fn F6. Sekali saja ya, jangan terlalu banyak tekannya. Jadi tekannya cukup sekali aja agar tidak terlalu banyak. Nah, untuk yang sudah terlanjur, Bapak dan Ibu jangan takut atau jangan menyerah. Bapak dan Ibu bisa menggunakan Ctrl Z. Nah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan Ctrl Z atau edit ke sini, edit dan undo. Jadi untuk pembelajaran Adobe Flash ini, seperti yang Pak Jarnawi tadi bilang, memang sangat pas jika menggunakan trial and error. Jadi kita coba saja, nggak apa-apa. Tidak apa-apa salah. Nanti kita ulangi dengan Ctrl Z. Sehingga kita bisa tahu banyak tentang Adobe Flash-nya. Nggak apa-apa. Jadi jangan takut pakai Adobe Flash-nya. Jangan takut ngeklik ini, ngeklik itu. Tidak apa-apa. Kalau salah, kita bisa Ctrl Z. Jadi nyantai aja. Kemudian untuk mengatasi yang tidak bisa menekan F6 di keyboard, Bapak dan Ibu bisa klik kanan di over-nya. Klik kanan di over di sini. Klik kanan, over sejajar layar 1. Klik kanan, kemudian pilih insert keyframe. Itu sama. Jadi shortcut-nya insert keyframe itu adalah F6. Atau jalan pintasnya insert keyframe adalah F6. Namun jika F6-nya tidak bisa digunakan, Bapak dan Ibu bisa menggunakan klik kanan lalu pilih insert keyframe. Nah, untuk yang muncul halamannya banyak setelah ditekan, up-nya hilang. Up-nya masih tetap ada. Untuk yang halamannya terlalu banyak, bisa di Ctrl Z berkali-kali, biar kondisinya kembali menjadi yang awal, kondisi yang sebelumnya, yang seperti ini. Nah, sampai seperti ini, baru selesai Ctrl Z-nya. Klik kanan, insert keyframe, atau bisa tekan F6. Baik, kita lanjut. Kita akan mengubah warna si persegi yang ini menjadi lebih cerah. Di sini saya akan mengubah dari warna merah jadi warna kuning. Untuk merubah warna, simpel aja. Kita cukup klik selection tool, klik pada persegi panjangnya. Kemudian di sini ada gambar ember tumpah atau kaleng cat yang tumpah. Bisa dipilih warnanya sesuai dengan selera Bapak dan Ibu. Kalau di sini saya berubah dari warna merah menjadi warna kuning. Harus dipastikan juga ini posisinya ada di over ya, Bapak dan Ibu. Harus dipastikan ini yang ada garis merahnya itu adalah di over. Yang warnanya diubah adalah yang di over. Jika sudah warnanya berubah, silakan Bapak dan Ibu bisa mengirimkan warna apa yang Bapak dan Ibu gunakan di over ini di kolom chat. Oke, warnanya cerah-cerah ya. Ada kuning, orange, merah, ada biru, hijau telur asin, hijau muda, pink. Ya. Hijau telur asin yang gimana, Pak?
Kurang tahu saya juga Pak hijau telur asin. Toska mungkin ya Pak? Atau mungkin biru telur asin maksudnya. Ya, pokoknya warna-warni lah ini. Warnanya. Iya. Baik, jadi untuk mengingatkan kembali bahwa sekarang ini kita sedang membuat 3 kondisi dari button. Tadi sudah dibuat up berwarna merah, kondisi awalnya. Kemudian kondisi over, atau ketika si tombolnya nanti didekati oleh mouse, itu akan berwarna kuning kalau yang punya saya. Kalau yang punya Bapak dan Ibu yang seperti yang sudah di chat ya, di kolom chat ada yang ungu, hijau, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat kondisi ketika tombolnya diklik. Nah, yaitu pada posisi down. Nah, caranya sama persis dengan yang barusan kita lakukan. Bapak dan Ibu bisa tekan F6 sekali lagi di keyboard, atau misalkan tidak bisa F6, bisa klik kanan pada down di sini, kemudian pilih insert keyframe. Kemudian bisa ubah warnanya menjadi warna yang lebih gelap. Misalkan dari kuning menjadi orange, dari hijau muda jadi hijau tua, dari biru muda menjadi biru tua. Nah, warnanya sangat banyak tersedia di sana. Silahkan dipilih warna yang lebih gelap. Misal di sini saya mau menggunakan warna oranye. Nah, seperti ini. Warnanya belum terlalu jreng. Ada yang raise hand 3 orang, Pak. Oh ya, saya cek dulu, Bu. Boleh? Halo, boleh? Oh ya ini Bu Endah. Iya, Pak. Dibuka aja Bu yang raise hand. Oh iya. Di unmute, kemudian dipersilakan bertanya. Bisa ya Pak Isam ya? Bisa langsung? Bisa, Pak Isam? Bisa Bisa lah. ya? Oke. Biar interaktif, ya, biar interaktif, silakan. Iya. Ya. Menunggu yang lain mungkin, Bu. Sebentar. Cara membuat persegi Ada panjangnya yang belum raise bisa. hand, Pak. Oh iya, untuk membuat. Ada yang raise hand. Oh iya. Bu Lili silakan dibuka, Bu. Ya, sebentar. Dilihat dulu. Tadi ada yang raise hand 3 orang. Turun lagi. Nggak ketahuan. Silakan. Tadi ada memang. Iya, ada 3 orang. Oh, ada ini lagi. Karena banyak ini ada 162 jadinya. Iya. Atau mungkin di ini lagi, di low hand lagi, ke bawahin, jadi hilang itu. Sepertinya kayak begitu, Pak. Ya, mungkin pencet, mungkin, oh ini udah muncul ini. Atau Jadi, mungkin kepencet. oh iya. Oh. Atau ada pertanyaan dari chat, Pak? Tidak ada ya? Oke, nggak ada. Kalau dari chat tidak ada yang bertanya. Silakan Pak, dilanjut. Iya. Untuk selanjutnya, kita akan ulangi ya langkah yang sebelumnya. Setelah kita membuat kondisi untuk over, yaitu kondisi ketika si buttonnya itu didekati oleh atau disentuh oleh mouse-nya, kayak gini. Nanti dia akan berwarna kuning. Untuk yang selanjutnya, kita akan membuat kondisi ketika si tombolnya itu diklik. Ya, diklik. Silahkan Bapak Ibu ulangi langkah yang sama seperti barusan, seperti yang dari up ke over. Tinggal menekan F6, kemudian ganti warna. Atau mungkin ada yang ketinggalan, bisa klik kanan di sini, kemudian insert keyframe, klik di sini, kemudian ubah warnanya menjadi lebih cerah. Atau di sini saya dari kuning menjadi oranye. Nah, ada pertanyaan untuk memunculkan up down di frame. Oke. Bapak cukup klik 2 kali di persegi panjangnya, nanti muncul tampilan timeline seperti ini. Jika belum muncul seperti ini, Bapak harus klik kanan, kemudian convert to symbol terlebih dahulu. Kemudian beri nama, tombol 1, kemudian pilih button, kemudian OK.
Jika sudah di OK, nanti klik 2 kali, maka akan muncul up, over, dan down, dan hit. Itu adalah kondisi yang harus kita buat. Up itu ketika tombolnya dibiarkan, over itu ketika tombolnya didekati oleh pointer, dan down ketika tombolnya ditekan. Untuk mengubah warna, Bapak cukup menggunakan selection tool, klik di sini, kemudian ada di sebelah sini yang gambar ember cat tumpah, silahkan diganti warnanya dengan selera yang Bapak sukai. Jika Bapak dan Ibu sudah selesai sampai down, silahkan mengirimkan down di kolom chat untuk mengkonfirmasi apakah kita sudah pada langkah yang sama atau mungkin ada yang masih tertinggal. Silahkan mengirimkan down pada kolom chat agar kita bisa melanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Baik, kalau misalkan sudah banyak, ini yang down sudah beres. Silahkan tambah layer baru, insert new layer di sini, insert layer. Langkahnya sama seperti yang pekan kemarin, menambahkan layer baru di pojok sini. Ini timelinenya masih up, over, down ya, masih belum berubah. Jadi kita tambah layernya di sini, klik sekali, nanti muncul layer 2. Kita beri nama text, bahasa Indonesia text. Untuk yang baru bergabung, mungkin nanti bisa mengikuti modul atau bisa melihat recordingnya. Di akhir akan dibagikan modulnya atau recordingnya. Untuk modul seperti biasa, seperti pekan kemarin akan saya upload di Google Classroom bersamaan dengan latihan nanti yang harus Bapak Ibu kerjakan. Ini sudah masuk ke langkah yang selanjutnya. Silahkan Bapak dan Ibu buat layer baru bernama text. Masih di up, over, dan down ya. Oke, untuk yang timelinenya belum seperti ini, bisa diklik 2 kali di persegi panjangnya. Klik 2 kali seperti ini. Kalau misalkan belum muncul, Bapak dan Ibu harus convert to symbol dulu. Klik kanan di sini, convert to symbol. Kemudian bisa dipilih, dibuat di sini tombol 1, kemudian dipilih button untuk tipenya, dan ditekan OK. Nanti jika sudah ditekan OK, double klik, maka akan muncul up, over, down-nya. Oke, di teks ini silahkan Bapak dan Ibu buat dengan menggunakan text tool tentunya. Teks atau tulisan pada buttonnya. Misalkan saya di sini akan menulis tombol 1. Tombol 1. Nah ya, untuk yang mau nge-save silahkan bisa di-save dulu. Sambil menunggu yang lain, mungkin bisa di-save dulu. Ini jadi yang selanjutnya kita adalah membuat teks untuk memberi keterangan bahwa ini adalah sebuah tombol. Misal nanti teksnya mau diganti jadi materi, bisa. Materi. Atau misalkan indikator. Atau animasi, evaluasi. Itu bisa. Untuk sekarang kita kasih aja tombol 1. Gunakan text tool. Usahakan warnanya itu yang kontras dengan persegi panjang yang sudah tadi dibuat dengan 3 kondisi yang tadi.
dengan up, over, dan down, itu warnanya harus kontras atau berlawanan. Misalkan warna perseginya gelap, maka teksnya harus terang. Atau warna perseginya yang terang, maka teksnya harus gelap. Seperti saya di sini warna perseginya terang, warna merah, maka teksnya saya pilih warna hitam agar lebih terlihat. Baik, saya akan ulangi langkah untuk membuat teksnya. Jadi untuk mengulangi, nanti misalkan ada error, Bapak dan Ibu melakukan error atau kesalahan, Bapak dan Ibu cukup tekan Ctrl Z saja di keyboard, nanti silahkan berhenti sampai ke kondisi yang Bapak dan Ibu inginkan. Jadi jangan takut untuk belajar, untuk mencoba Adobe Flash ini, cobain saja, kalau misalkan salah, bisa di Ctrl Z. Setelah membuat seperti ini, up, over, dan down, buat layer baru. Beri nama teks. Kemudian gunakan text tool. Kemudian gunakan text tool. Dan diberi teks tombol 1. Kalau misalkan posisinya kurang pas, Bapak dan Ibu bisa geser atau pindahkan posisinya dengan menggunakan selection tool. Kemudian Bapak dan Ibu bisa cek apakah tulisannya bisa terbaca pada setiap kondisi atau tidak. Misalkan pada up, apakah tombol satunya terbaca, pada over juga terbaca, dan pada down juga terbaca. Jadi pada ketiga kondisi, tombol ini harus selalu terbaca teksnya. Untuk mengkonfirmasi bahwa Bapak dan Ibu sudah membuat teks dan setiap teksnya sudah bisa terbaca, silahkan kirimkan pesan baca di kolom chat. Ya, untuk yang tidak terbaca, nah mungkin bisa diubah warna dari perseginya atau warna dari teksnya. Silahkan dipilih saja alternatifnya, mau pilih yang mana, mengubah warna persegi atau mau mengubah warna teksnya. Silahkan dipilih alternatifnya agar teksnya bisa tetap terbaca di setiap kondisi. Nah, kalau misalkan ada beberapa yang terbaca, ada beberapa yang tidak. Nah, mungkin untuk yang tidak itu bisa diperbaiki warna perseginya. Misalkan warna persegi yang pertama saya itu warnanya seperti ini, hitam juga ternyata. Jadi kurang terlihat, maka harus diubah. Mau tidak mau harus diubah. Misalkan jadi merah seperti tadi, agar terbaca. Oke. Kalau masih ada yang tidak terbaca, silahkan ubah salah satunya. Ubah teksnya atau ubah warna perseginya. Bisa. Untuk membuat tekstul, kalau membuat teksturnya di up bisa nggak? Bisa. Kita bisa membuatnya di sini, dan di sini. Bisa, bisa. Oke, kalau di over dan down-nya tidak ada tulisan tombol. Kalau misalkan tidak ada tulisan tombol, misalkan ininya hilang, tidak ada tulisan tombol, bisa diklik kanan, kemudian insert frame. Insert frame. Nanti akan muncul. Untuk membesarkan huruf, bisa diklik dulu teksnya. Kemudian di sini ada pilihan, ini digeser ke atas makin besar, dan digeser ke bawah makin kecil. Untuk membesarkan. Nah, untuk perbedaan di setiap kondisi, misalkan up mau warna teksnya hitam, warna teks di over warnanya mau putih. Bisa nggak? Bisa. Cukup dengan klik kanan, kemudian insert keyframe dulu.
baru bisa diubah. Misalkan yang saya ini warnanya yang ini mau jadi putih biar lebih jelas, kemudian yang di over jadi hitam. Itu bisa. Caranya gampang, tinggal klik kanan di sini, kemudian pilih insert keyframe. Bisa. Jadi silahkan dicoba-coba saja untuk keyframe, frame, itu dicoba saja. Kalau misalkan error, tinggal di Ctrl Z. Untuk membesarkan tulisan, diklik dulu teksnya. Untuk membesarkan tulisan, teksnya diklik dulu menggunakan selection tool atau menggunakan text tool. Klik aja seperti ini. Nanti di sini ada angka nih 26 misalkan kalau yang saya. Itu bisa diubah misalkan menjadi 30. Diubah manual seperti ini bisa, atau digeser-geser seperti ini juga bisa. Geser ke atas atau geser ke bawah. Oke, misalkan yang down warnanya ini kurang kontras karena orange gelap dan hitam itu sama-sama gelap, maka saya akan mengubahnya menjadi putih. Kita klik kanan di sini, di down-nya, kita pilih insert keyframe. Oke. Kemudian kita klik teksnya dan kita ubah warnanya misalkan menjadi putih. Nah, maka teks untuk yang down ini jadi warna putih, beda sama up ini warna hitam. Bisa diklik kanan, dicoba lagi. Bisa diklik kanan. Oke. Mungkin untuk mencoba-coba yang lain, kita bisa lakukan di akhir. Karena kita akan lanjutkan terlebih dahulu ke langkah yang selanjutnya, agar si button ini atau si tombol yang kita buat ini bisa digunakan. Oke. Kita akan lanjutkan. Silahkan Bapak dan Ibu klik scene 1. Sini ada scene 1. Tulisannya scene 1. Nah, dibacanya scene 1. Silakan diklik scene 1. Oke, untuk yang tulisan tombolnya tetap gak muncul di over dan down. Bisa menekan F6 ya. Diklik dulu di up-nya, sejajar layar teks, kemudian F6, F6. 2 kali. Nanti akan muncul di over dan di down. Silakan dicoba. Untuk yang sudah seperti ini, 3 kondisi. Silakan klik scene 1. Dan tampilan timeline-nya akan berubah menjadi seperti biasanya. Ada 1, 5, 10, 15, 20, dan lain-lain. Tampilan layar yang tadi juga hilang. Jadi navigasi aja. Untuk mengkonfirmasi, silahkan untuk mengkonfirmasi bahwa kita sudah ada pada timeline yang sama seperti yang ada di layar. Silahkan Bapak dan Ibu mengirimkan biasa di kolom chat. Biasa. Oke. Ya. Oke, biar up yang tadi muncul, caranya harus convert to simbol dulu. Kemudian klik 2 kali pada perseginya. Jadi untuk masuk ke kondisi tombol, kita klik 2 kali, akan muncul timeline seperti ini. Untuk kembali lagi ke seperti biasa, kita klik scene 1. Kita kembali lagi. Baik, sudah banyak yang sama tampilannya, seperti yang biasa. Selanjutnya kita akan membuat halaman 1 dan halaman 2. Jadi tombol 1 ini akan mengarahkan dari halaman 1
atau halaman utama ke halaman 2. Jadi ketika diklik tombol satunya, dia akan mengarahkan kita ke halaman kedua. Jadi misalkan ini bisa digunakan nanti dari halaman utama ke materi, atau halaman utama ke indikator, halaman utama ke evaluasi atau ke animasi. Jadi untuk contohnya dari tombol 1 ini, dari halaman 1 akan mengarahkan ke halaman kedua. Silahkan Bapak dan Ibu buat layer baru, insert layer, kemudian diberi nama layer halaman, silahkan buat layer baru, namanya halaman. Jadi kita udah punya 2 layer ya, ada navigasi dan halaman. Ada navigasi dan halaman. Halaman satunya yang ini, frame adalah halaman 1. Dan frame kedua adalah halaman kedua. Jadi frame ke-1 adalah halaman 1 yang ini halaman satunya yang ini. Dan halaman keduanya akan ada di frame 2 yang ada di sebelahnya, sebelah sini. Nah, silahkan klik kanan pada frame kedua di sini. Klik kanan pada frame kedua. Klik kanan pada frame kedua. Sejajar layer halaman. Jadi sebelah sini ya. Ini frame kedua. Silahkan klik kanan. Kemudian pilih insert keyframe. Saya ulangi. Langkah selanjutnya adalah membuat layer baru. Beri nama halaman. Kemudian klik kanan pada frame 2 sejajar halaman sebelah sini. Silahkan dipilih insert keyframe. Maka buttonnya hilang. Tapi santai aja, ini bukan hilang, tapi tidak muncul. Karena buttonnya hanya akan muncul di halaman utama yang ini. Di frame 2 dia tidak muncul. Atau di halaman 2 dia tidak muncul. Nah, rencananya di halaman kedua ini bisa kita sisipkan materi. Ataupun animasi. Ataupun evaluasi. Namun untuk sekarang kita cukup memberikan keterangan saja bahwa ini adalah halaman kedua. Dengan menggunakan teks sederhana untuk menandai bahwa ini adalah halaman kedua. Ya, nanti tulisan ini pada proyek Bapak dan Ibu nanti mungkin bisa diganti dengan materi matematikanya, atau mungkin bisa diganti dengan animasi yang sudah dibuat kemarin, bisa dikombinasikan, atau mungkin bisa dikombinasikan dengan evaluasi. Namun untuk sekarang, untuk latihan, kita cukup menuliskan keterangan ini adalah halaman kedua. Silakan gunakan text tool, buat sebuah teks, simpel saja. Karena yang akan kita buktikan di sini adalah apakah si tombolnya sudah berfungsi atau tidak. Untuk yang gaya tombolnya atau jenis tombolnya atau misalkan materinya seperti apa, itu nanti bisa Bapak dan Ibu ulik-ulik sendiri. Nah, untuk sekarang adalah lebih ke fungsi tombolnya berfungsi atau tidak, atau berjalan atau tidak. Jika sudah diberi keterangan, silahkan Bapak dan Ibu mengirimkan halaman 2 di kolom chat.
Ya, jika sudah sama langkahnya seperti yang ada di layar, sudah memberikan keterangan di halaman kedua, silakan kirimkan teks halaman kedua. Oke. Sekarang kita akan memberikan sebuah script atau codingan pada tombol yang kita buat agar tombolnya bisa berfungsi. Nah, silahkan klik kembali di frame 1 sejajar layar navigasi. Silahkan klik frame 1 sejajar layar navigasi. Ini langkah selanjutnya ya. Setelah Bapak dan Ibu membuat seperti ini, silahkan klik frame 1 sejajar layar navigasi. Yang ini. Nanti tombol satunya muncul lagi. Silahkan untuk diikuti setelah membuat halaman kedua seperti ini. Silahkan klik frame 1 sejajar layar navigasi seperti ini. Ini ada tanda hitamnya seperti ini, dipastikan. Ya, dipastikan. Selanjutnya silahkan gunakan selection tool. Gunakan selection tool. Kemudian klik kanan pada tombol 1. Klik kanan pada tombol 1. Kemudian dipilih action. Gunakan selection tool, klik kanan pada tombol 1, pilih action. Maka akan muncul kotak dialog baru seperti yang tampak di layar. Action. Nanti di sini ada tempat untuk menuliskan script. Oke, untuk yang nggak ada actionnya, silahkan diklik kanan pada tombol satunya. Klik kanan pada tombol 1, pilih action. Nanti muncul seperti ini. Untuk yang tidak muncul, kemungkinan pertamanya si tombol satunya nanti tadi belum diubah menjadi button. Atau kemungkinan kedua, actionnya ini ada di bawah atau di belakang layar atau di belakang Adobe Flash-nya kecil. Atau kemungkinan ada di bawah sini. Klik kanan, kemudian action. Pastikan bahwa timeline-nya sama. Klik kanan, action. Nanti muncul kotak seperti ini. Action. Oke. Sambil berjalan, sambil menunggu yang belum muncul, yang sudah muncul kotak dialog action seperti ini, silakan Bapak dan Ibu bisa mengetik sama persis dengan apa yang saya ketik di depan. Ini harus sama persis, karena kalau tidak sama persis, akan terjadi error. Pada kotak action yang ini, silakan ditulis on spasi release.
Kurung buka, kurung tutupnya jangan lupa. Go to and stop 2. Silahkan diketik di actionnya ya Pak Bu, bukan di kolom chat. Di panel actionnya yang ada di Adobe Flash yang barusan muncul di sana. Yang setelah klik kanan, action, akan muncul tulisan kotak untuk menulis ini. Ya, besar kecilnya ngaruh, Pak. Besar kecilnya sangat berpengaruh karena kalau misalkan beda, misalkan ini A-nya kecil, dia tidak akan terbaca sebagai script. Ini saya copy aja di kolom chat. Silahkan diikuti. Bisa dilihat di kolom chat, itu adalah teks yang saya tulis di kolom action. On spasi dalam kurung release, kurung tutup ya, jangan lupa. Kurung kurawal buka, enter, go to and stop, A dan S-nya gede, dalam kurung 2, kurung tutup, dan kurung kurawal tutup. Silahkan teks itu diketik di kotak action yang muncul di Adobe Flash-nya. Saya akan ulangi langkahnya. Klik kanan di tombol, kemudian tekan action. Setelah muncul, maka silahkan tulis on release, go to, and stop. 2. Ini harus sama persis. Kurung tutup, kurung bukanya jangan sampai terlewat. Kurung kurawal, jangan sampai salah menggunakan. Ada kurung buka biasa dan kurung tutup biasa. Ada kurung kurawal. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di chat yang sudah saya kirimkan. Untuk yang tidak bisa diketik, mungkin bisa diklik dulu button 1 di sini. Button satunya diklik di sini. Untuk yang belum bisa mengetik, klik button 1, kemudian baru ketik. Pak Hamdi ya, Pak Hamdi. Untuk Pak Hamdi, silahkan diklik dulu button 1, kemudian ketik on release, go to and stop 2. Seperti yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Harus sama persis. Huruf besar, huruf kecilnya juga sangat berpengaruh. Untuk memastikan bahwa kode atau skrip yang sudah Bapak dan Ibu tulis benar, ada tanda checklist di sini. Ini ada tanda checklist. Ada tanda checklist. Silahkan klik tanda checklistnya dan pastikan ada tulisan "This script contains no errors". Berarti skripnya sudah betul. Untuk yang skripnya sudah betul seperti ini, atau muncul tulisan seperti ini, silahkan kirimkan teks betul di kolom chat. Oke. Ada pertanyaan, fungsinya buat apa ya Pak? Nah, fungsinya script ini adalah agar si button yang sudah tadi kita buat ini bisa digunakan. Jadi pas nanti diklik, ini kita artikan ya artinya on release. Jadi ketika dia nanti diklik on release, ketika diklik go to artinya pergi, pergi ke ya kan? Pergi ke dan berhenti di frame kedua. Nah, itu maksudnya script ini. Jadi maksud dari script ini adalah untuk memberi fungsi atau memberi kegunaan pada si tombol 1 tadi agar pas diklik nanti bisa berjalan. Artinya on release go to and stop 2 ini adalah ketika diklik
pergi dan berhenti di frame 2. Oke. Oke, untuk yang tulisannya salah atau misalkan keluar error, bisa dicek lagi apakah skripnya sudah sama atau tidak. Ini kemungkinan untuk yang error ada salah penulisan. Misalkan nih saya mengubah huruf S besar menjadi S kecil. Oh, ini masih bisa, tapi nanti gak akan berjalan. Atau misalkan kayak gini nih. Nah, ini yang error kayak gini nih. This script contain errors. Kita cek lagi, kita harus lihat lagi. On release, nah ternyata di sini ada tutup kurung yang terlewat. Maka kita harus tambahkan tutup kurung. Seperti itu. Yang di sebelah kiri itu angka 123 di bawah simbol. Plus, itu saya cuma satu aja, gak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting ketika di checklist, itu tidak muncul error. Gak apa-apa. Jadi mungkin maksudnya disejajarkan nulisnya seperti ini. Cuman satu aja, nggak apa-apa. Yang penting tidak muncul error seperti ini, nggak apa-apa. Sudah mengetik skrip seperti ini, silahkan checklist untuk mengecek apakah skrip yang sudah ditulis betul atau salah. Kalau sudah betul, Bapak dan Ibu bisa kirimkan betul di kolom chat untuk mengkonfirmasi bahwa skrip yang sudah Bapak Ibu tulis sudah benar dan tidak mengandung error. Kalau mau ganti nama button biar muncul action-nya gimana? Ganti nama button mungkin maksudnya tulisan tombol ini. Ya, betul. Tadi yang salah kurungnya, ternyata harus pakai kurawal. Ya. Jadi si kurung dan kurung biasa dan kurung kurawal ini berpengaruh banget. Jadi harus teliti banget pas script ini untuk membuat tombol ini harus teliti karena salah satu aja atau salah satu huruf atau salah satu karakter aja kemungkinan si tombolnya tidak akan berjalan nantinya. Oke. Baik. Sudah banyak yang betul tadi yang tadi diubah nama tombol 1 ke button. Oh ya. Boleh diklik 2 kali, nanti muncul kayak gini lagi. Ini untuk yang mau mengubah tulisan tombol 1 ya. Klik 2 kali, tinggal diubah teksnya menjadi button, misalkan boleh. Ya, silahkan. Klik aja 2 kali yang ini, nanti muncul. Oh iya, ada pertanyaan apakah perintahnya harus selalu dimulai dengan on release? Tidak, tidak mesti. Karena misal nih kita contohkan lagi, ketika ketik on. Nah, ada press, ada release outside, ada roll over, ada roll out, dan lain sebagainya. Nih scriptnya banyak pilihannya. Atau misalkan ketika tombol left dipijit, right, home, and, atau tombol yang ada di keyboard dipijit, itu juga bisa. Untuk script ini sangat luas sekali, Bapak dan Ibu bisa memasukkan kode apapun, yang penting Bapak dan Ibu sudah paham arti si scriptnya. Jadi simpelnya ini kalau kita bacakan ya, on release, go to and stop 2 ini adalah ketika dilepas, maksudnya dilepas itu dilepas kliknya. Ketika kliknya dilepas atau selesai diklik, maka pergi ke dan berhenti ke frame 2. Ya, untuk yang ketinggalan setelah diketik script seperti ini, silahkan dicek dulu dengan menekan tombol checklist yang ada di sini untuk melihat apakah script yang sudah kita tulis
benar atau mengandung error. Jika mengandung error, seperti tadi misalkan ada yang salah menggunakan kurung kurawal, menggunakan kurung biasa, maka akan error seperti ini. Maka kita harus menggunakan kurung kurawal. Jadi harus benar sintaknya. Nah, kalau sudah, silahkan bisa di close. Ini action-nya yang ini. Jangan yang ini ya, jangan yang ini. Yang ini. Di close action-nya di close aja kayak gini. Nanti seperti biasa lagi kayak gini. Kemudian kita akan memperhatikan sesuatu selanjutnya. Silahkan Bapak dan Ibu tekan Ctrl Enter di keyboard. Ctrl dan Enter di keyboard. Silahkan Bapak dan Ibu bisa menekan Ctrl dan Enter di keyboard. Kemudian Bapak dan Ibu perhatikan apa yang terjadi. Punten, Bapak dan Ibu bisa, oh ya, Bapak dan Ibu silakan untuk mengisi absen. Terima kasih. Punten Pak Izam. Ya. oh iya, ya, makasih Bu. Ya. Baik, untuk Bapak dan Ibu sambil menunggu, mungkin bila ada yang sudah selesai duluan, bisa sambil mengisi daftar hadir, linknya sudah dikirimkan di kolom chat. Baik, Bapak dan Ibu, silahkan tekan Ctrl dan Enter. Ctrl Enter. Nah, kemudian silahkan tuliskan apa yang terjadi atau apa yang terlihat. Kirimkan di kolom chat. Tampilannya jadi kelap-kelip, sama kedap-kedip. Ya. Oke. Oke. Kalau tampilannya sama seperti yang punya saya di depan, nah, masih kedap-kedip seperti ini, tandanya sudah betul, cuman ada script yang kurang. Ini sama nih. Kita bakal tambahin scriptnya bareng-bareng sekarang, setelah ini. Oke. Kalau misalkan kondisinya sudah berkelap-kelip atau kedap-kedip, berkedip-kedip seperti yang tampak di layar saya. Tombol 1, ini adalah tombol 1, ini adalah bla 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 bla. Terus kedap-kedip bikin pusing. Nah, di close aja Bapak dan Ibu. Kita bakal maju ke langkah selanjutnya. Di close aja yang barusan, kita akan maju. Namun sebelum maju, saya akan jelaskan kenapa bisa terjadi kedap-kedip seperti ini. Ada yang kencang, ada yang pelan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Bapak dan Ibu, Adobe Flash itu sistemnya dia akan memutar secara terus-menerus. Dia akan memutar setiap frame, dia akan mapai dari frame 1, 2, 3, 4, 5 sampai frame terakhir dan akan kembali lagi ke frame 1 jika sudah selesai. Yang terjadi pada layar ini adalah frame 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi terus berulang. Frame 1, frame 2, frame 1, frame 2, frame 1, frame 2. Terus seperti itu akan terus berulang. Itu sistem animasi yang ada di Flash. Jadi dia akan otomatis memutar setiap frame yang kita buat di sini. Dia akan berubah frame 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Seperti ini. Nah, agar si Flash ini tidak otomatis memutar seperti ini, maka kita harus memberikan script agar si Flash berhenti. Caranya, silahkan buat layar baru. Silahkan Bapak dan Ibu buat layar baru. Beri nama script. Silahkan buat layar baru. Beri nama script. Oke. Jika sudah, klik kanan. Pada frame 1,
Klik kanan pada frame 1 sejajar script ini. Kemudian pilih action yang paling bawah. Klik kanan pada frame 1 sejajar script. Kemudian pilih action. Nanti muncul lagi seperti ini, kosong lagi. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, silakan ketikkan stop, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Saya kirimkan di kolom chat apa yang harus Bapak dan Ibu tulis. Stop, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Kurung bukanya gunakan yang biasa, bukan kurung kurawal. Tulisannya itu Bu, stop. Stop, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Titik koma itu bukan titik dan koma ya, titik koma yang bersama titik 2, titik koma. Ya, saya ulangi. Setelah selesai tadi, kita buat layar baru, kita beri Bisa? nama script. Ada yang Ya. raise hand? Ada yang raise hand? Oh ya, Silakan Ibu Feni Nurfiani. Alah, silahkan. salah. Oh, salah mungkin. Oke. Salah nggak klik. Baik, baik. Oh, baik. Terima kasih. Silahkan buat layar baru, namanya script. Kemudian klik kanan pada frame 1. Kemudian pilih action. Kemudian akan muncul jendela baru seperti ini dan silahkan diketik stop, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Nah, ini adalah perintah agar si flash berhenti. Jadi tidak akan kedap-kedip seperti tadi. Ya, sambil menunggu, jika Bapak dan Ibu sudah mengetik seperti ini, bisa mengisi dulu daftar hadir, karena link daftar hadirnya akan ditutup 10 menit setelah materi selesai. Bisa, bisa. Kalau action 1 masih error, bisa lanjut, bisa. Cuma nanti fungsi dari buttonnya nggak akan jalan. Jadi harus betul semuanya. Oke, jika sudah, kita klik kanan di frame 1. Sejajar layar script ini kita klik kanan, kemudian pilih copy frames. Jika sudah, kita klik kanan di frame 1 ini, kemudian pilih copy frames. Klik kanan, copy frames. Ya, jika sudah di copy frames, silahkan. Ya, habis bikin action script di close langsung. Jadi setelah stop seperti ini, kita close, kemudian klik kanan di frame 1, sejajar script, kemudian kita pilih copy frames. Pilih copy frame seperti ini. Kemudian kita klik kanan pada frame 2. Klik kanan pada frame 2. Sejajar layar script ya, masih di layar script.
Ya, untuk yang ketinggalan, nanti ada modul dan ada recording videonya di akhir nanti akan dibagikan. Kemudian pilih insert keyframe. Jika sudah klik kanan di sini, copy frames, kemudian klik kanan di frame 2, sejajar layar script, pilih insert keyframe, Punten, Pak Jarnawi ini masih di-admit yang masuk, yang baru masuk atau gimana? Pak Jarnawi. Ibu, tadi kita sudah mengatakannya bahwa Ya. kita hanya 30 menit tadi kesiangannya toleransinya, Bu. Oh iya. Jadi nggak usah ya Pak ya, nggak usah di-admit lagi ya Pak. Ya, karena sekarang udah lebih dari Oh, iya. Iya, jam 3. udah hampir jam 3 gitu, Bu. Iya, Ya, kita kan waktunya tinggal 10 menit lagi ya. ya, makanya dibiarkan aja lah, Bu. Oh iya. Biar disiplin. Iya. Maaf Pak Siap. Isam terganggu ya. Iya, Mangga. Siap. Nuhun. Oke. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian kita pilih paste frames, paste frames, paste frames. Jadi tadi kita ulangi ya, kita ulangi. Setelah membuat script seperti ini, stop, kemudian kita close. Klik kanan di frame 1 sejajar script. Kita pilih copy frames. Kemudian kita klik kanan di frame 2 sejajar layar script. Kemudian kita pilih insert keyframe. Setelah insert keyframe, kita klik kanan lagi di frame yang sama, masih di frame kedua, sejajar layar script. Kemudian bisa dipilih paste frames atau paste frame. Oke. Untuk mengecek apakah Bapak dan Ibu sudah benar, di sini ada tulisan A kecil di atas bulatan putih. Ada huruf A kecil di atas bulatan putih. Nah, kalau sudah benar, maka akan ada 2 A kecil di sini. Baik. Untuk melihat apakah Bapak dan Ibu sudah bisa mengikuti, silahkan dikirimkan AA di kolom chat. Ya, jadi setelah setiap kita meletakkan action atau meletakkan script di sebuah halaman, maka akan muncul tulisan A kecil di atasnya. Jika sudah muncul tulisan A kecil seperti itu, maka artinya ada script yang sudah tertanam di halaman itu. Baik, saya akan ulangi untuk langkah selanjutnya. Setelah tadi insert keyframe, bisa klik kanan juga di sini lagi. Klik kanan lagi di sini, kemudian pilih paste frames. Nanti akan muncul tulisan A yang sama seperti pada frame 1. Oke. Baik. Sekarang final. Nah, finalnya silahkan Bapak dan Ibu bisa menekan lagi Ctrl dan Enter pada keyboard. Kemudian silahkan dicoba. Ctrl dan Enter di keyboard. Kemudian silahkan dicoba. Nah. Kalau benar, maka akan seperti ini. Dan silahkan Bapak dan Ibu coba arahkan mouse-nya ke tombol. Kalau warnanya berubah, berarti berhasil. Kalau
Jika ditekan, warnanya berubah lagi, berhasil. Jika dilepas, maju ke halaman 2, berhasil. Berarti button yang sudah Bapak Ibu buat sudah berfungsi, sudah lancar. Oke. Untuk melihat udah berapa orang yang berhasil, silahkan kirimkan berhasil di kolom chat. Oke. Baik, sepertinya masih ada yang belum berhasil. Saya akan ulangi sekali lagi. Kita akan lihat dari langkah yang paling jauh. Oke. Ya. Untuk yang sudah berhasil, selamat. Bapak dan Ibu sudah berhasil membuat sebuah button. Ya. Untuk yang belum berhasil, kita akan ulangi sekali lagi dari langkah yang sebelumnya, mungkin dari 2 atau 3 langkah sebelumnya. Berhasil, cuman warna tidak berubah dari tadi. Ya, untuk warna tidak berubah, kemungkinan di posisi up, over, dan down ini belum diganti warnanya. Bisa diganti dulu. Oke, ya, semakin banyak yang berhasil. Saya mengucapkan selamat kepada yang sudah berhasil. Bapak dan Ibu sudah berhasil membuat button dan sudah berfungsi. Nanti bisa diaplikasikan ke media pembelajaran yang akan dibuat di project nanti. Untuk yang belum selesai, saya akan lihat dulu di kolom chat dari mana. Ulangi dari insert keyframe. Oke, setelah insert keyframe tadi di frame kedua. Sebentar saya ulangi, saya Ctrl Z dulu. Nah, di sini klik kanan insert keyframe, klik kanan lagi, kemudian paste frames. Nanti akan muncul tulisan AA seperti ini. Kalau sudah, tinggal di Ctrl Enter aja. Nanti akan muncul tulisan kayak gini atau tombol yang sudah kita buat. Kita bisa cek ini kondisi up, ini kondisi over, dan ini kondisi down ketika diklik. Ketika dilepas, maka on release ya tadi, go to and stop, pergi ke halaman 2 yang ini. Ini udah berhasil. Ya, untuk yang tidak berubah, up dan over aja berubah, down tidak berubah. Nanti bisa dicek lagi. Mungkin kondisinya ada yang belum diubah. Kalau misalkan didekatkan ke tulisan tombol 1-nya itu tidak bisa diklik, jadi harus pergi panelnya. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi tombolnya aja nggak apa-apa. Tapi harusnya tadi bisa sih harusnya. Ya, nanti untuk bagaimana cara menambahkan animasi ke frame atau halaman kita, itu akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Jadi kita akan mengkombinasikan animasi yang udah kita buat dengan tombol yang ini. Di pertemuan selanjutnya ya. Oke, silakan Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir sebelum ditutup. Untuk yang belum berhasil atau merasa ada yang tertinggal, nanti modul akan dibagikan di Google Classroom. Silahkan dicek. Juga akan ada latihan. Jadi untuk latihan ada 2 ya, ada kuis dan ada latihan berupa Adobe Flash yang harus dibuat juga. Jadi ada 2. Jadi ada 1 kuis yang lewat Google Form itu, dan yang kedua adalah latihan membuat flash-nya. Ya. Untuk action pada button memunculkannya gimana? Nanti tinggal diklik kanan aja, nanti muncul action, klik kanan action. Urutan layar berpengaruh tidak? Misal halaman skrip navigasi, tidak berpengaruh. Mungkin yang akan berpengaruhnya hanya
tumpang tindihnya aja. Misal, ini saya contohkan di navigasi saya buatkan sebuah kotak, di halaman saya buatkan segitiga, bulat misalkan. Bulat seperti ini. Bulatnya saya kasih warna merah. Kalau misalkan halamannya di atas navigasi, maka lingkarannya di atas kotak. Namun jika halamannya di bawah navigasi, maka lingkarannya akan ada di bawah kotak. Itu mungkin kalau urutan layarnya. Jadi berpengaruh kalau misalkan ada objek gitu. Tapi kalau misalkan di sini nggak terlalu berpengaruh, jadi nggak apa-apa. Nah, kalau untuk button lebih satu, sama juga kayak barusan. Tinggal dibuat lagi aja. Sama. Langkahnya sama persis. Toolsin tidak muncul. Scene yang ini akan bisa diklik jika Bapak dan Ibu sudah masuk ke tampilan timeline seperti ini. Ya, jadi si button itu fungsinya super simple ternyata. Jadi gimana caranya kita mengarahkan dari satu halaman ke halaman lain atau dari satu halaman ke animasi ke fungsi lain. Caranya kita cukup berikan fungsi atau script seperti yang tadi. Kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin lebih tahu script apa saja yang bisa digunakan, mungkin Bapak dan Ibu bisa searching. Ada banyak sekali script yang Bapak Ibu bisa gunakan. Button bisa di copy paste, bisa. Untuk button bisa di copy paste, cuman beresiko. Beresiko jika copy paste-nya salah. Untuk copy paste button itu tidak menggunakan copy paste seperti ini, tapi menggunakan duplicate simbol. Duplicate, setelah duplicate nanti scriptnya juga harus diubah lagi sama. Kalau tambah button di layar berbeda atau di layar yang sama, boleh di layar yang berbeda, boleh di layar yang sama. Namun untuk lebih rapi ya, untuk kerapihan diletakkan aja di satu layar. Jadi layar navigasi untuk button semua, untuk layar halaman untuk halaman dan untuk script khusus untuk stop aja yang tadi. Latihan kemarin sudah diupload, tapi pada Google Classroom your work missing. Apakah harus mengirim ulang? Untuk tugas, karena deadline-nya sudah panjang ya Bapak dan Ibu, sudah sekitar Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari. Hampir 4 hari, kemudian ada yang terlambat baru mengumpulkan, jadi mungkin nanti akan tetap saya periksa, tapi ada pengurangan nilai mungkin, karena keterlambatan. Karena ada Bapak dan Ibu yang sangat gercep, sangat cepat sekali mengumpulkan tugasnya. Baik, untuk materi button mungkin sekian. Saya kembalikan lagi ke Pak Jarnawi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Irsan. Pak Irsan lagi Pak Isam. Saya punya teman juga Pak Irsan namanya Pak. Jadi ahli TIK juga. Jadi saya juga antara beliau dengan Bapak itu sama-sama ahli dalam TIK. Terima kasih Pak Isam yang sudah memberikan secara detail tentang proses pengembangan button ini. Saya nggak tahu saya sudah tua gitu ya, Pak Isa mengikutinya juga rada liur gitu ya. Karena bukan ahli IT. Tapi alhamdulillah selesai juga gitu ya, mengikuti apa yang tadi dipandu oleh Pak Isa. Saya juga nggak bisa Bapak Ibu flash ini, dan sambil memandu sambil belajar juga sama-sama di sini. Mudah-mudahan ini Pak di save dulu katanya Pak.